Halo sahabatku, para penjelajah kisah yang menguji emosi. Selamat datang kembali di channel Cerita Momo. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu baik dan penuh semangat. Ya, tapi siap-siap. Karena hari ini, Momo akan mengajak kalian masuk ke dalam sebuah kisah yang akan membuat darah kalian mendidih dan jantung berdebar kencang. Bayangkan ini, di tengah ketenangan hidupmu, tiba-tiba adik ipar datang menuntut uang puluhan juta rupiah untuk pesta mewah. Saat kamu menolak, ibu mertuamu langsung berteriak, "Kasih atau kamu pergi dari sini." Apakah kali ini tokoh utama kita, Sonia, akan menyerah? Atau justru dia melakukan tindakan yang plot twist dan membuat seluruh keluarga itu menyesal seumur hidup? Nah, sebelum kita menyelam lebih dalam ke dalam babak pertama yang penuh drama, jangan lupa ya, like videonya sekarang juga. Subscribe channel Cerita Momo ini. Nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah-kisah seru lainnya. Dan yang paling penting, tunjukkan kehadiranmu di kolom komentar. Tulis nama, dari kota mana, dan ketik hadir. Siap? Mari kita mulai kisahnya. Sonia menarik napas dalam-dalam saat melangkah masuk rumah megah bergaya modern minimalis itu. Aroma masakan mahal dan parfum berkelas menyambutnya, menciptakan ilusi sempurna dari sebuah keluarga kaya yang harmonis. Ironisnya, Sonia tahu persis betapa rapuhnya fondasi kemewahan ini. Bersama Reno, suaminya, ia baru saja kembali dari perjalanan bisnis yang melelahkan, sebuah perjalanan yang Reno pikir adalah tugas kantor biasa. Padahal itu adalah pertemuan penting di balik layar yang melibatkan holding company milik Sonia sendiri. "Selamat datang, pengantin baru yang sibuk." Suara melengking Toby, adik ipar Sonia, langsung menyambut di ruang tengah. Toby sedang berbaring santai di sofa beludru dengan ponsel di tangan, dikelilingi oleh tumpukan kotak bermerek yang baru dibelinya. Ia selalu bersikap seolah dunia berputar di sekelilingnya, dan hari ini adalah hari ulang tahunnya. Pesta kecil memang sudah diatur, tetapi raut wajah Toby menunjukkan ia sedang merencanakan sesuatu yang jauh lebih besar. Sonia membalas sapaan itu dengan senyum tipis. Ia mengusap bahu Reno yang terlihat sangat lelah. Reno adalah pria baik, tetapi ia memiliki kelemahan fatal. Ia terlalu pasif dan selalu ingin menyenangkan keluarganya, terutama Bu Maya. Reno bekerja sebagai manajer tingkat menengah di sebuah perusahaan startup yang sebenarnya didanai secara tidak langsung oleh salah satu anak perusahaan milik Sonia, sebuah fakta yang sama sekali tidak diketahui Reno. "Tumben kalian sudah di rumah?" tanya Reno, mencoba mencairkan suasana. "Aku kira kalian masih di butik atau di salon." Bu Maya, ibu mertua Sonia, muncul dari dapur, mengenakan gaun sutra yang berkilauan. Wajahnya menunjukkan ekspresi puas bercampur menuntut. Ia menghampiri Sonia, mengamati penampilan Sonia dari ujung rambut hingga ujung kaki. "Harusnya kamu yang tanya, kenapa kamu tidak segera pulang? Ulang tahun Toby itu penting. Kamu seharusnya mendampingi Toby memilih pernak-pernik pesta." Dasar menantu tidak tahu diri. Sonia hanya tersenyum tenang. "Maaf, Bu Maya. Saya dan Reno baru saja menyelesaikan pekerjaan penting yang tidak bisa ditunda. Pekerjaan itu juga untuk menjamin kenyamanan kita semua di sini, bukan?" Jawaban Sonia itu berhasil membuat Bu Maya terdiam sesaat. Bu Maya selalu punya standar ganda. Ia menikmati kemewahan yang dihasilkan oleh kekayaan Reno, yang sebenarnya dimanipulasi oleh Sonia agar terlihat mapan. Tetapi ia selalu meremehkan pekerjaan Sonia yang ia anggap remeh. "Alasan saja," cibir Toby, bangkit dari sofa dan berjalan mondar-mandir. "Lupakan soal itu. Pokoknya, pestaku harus jadi. Aku sudah bilang ke teman-teman kalau ulang tahunku tahun ini akan jadi yang termewah. Aku sudah pesan event organizer terbaik, artis ibu kota, dan venue bintang 5. Reno terperanjat. "Toby, bukannya kita sepakat hanya pesta sederhana? Kenapa kamu membuat keputusan sebesar itu tanpa bicara denganku dulu?" Toby mendengus. "Kakak tidak usah ikut campur. Ini ulang tahunku. Lagi pula, kita kan orang kaya. Masa ulang tahunku kalah dari anak-anak kompleks sebelah?" Ia kemudian menatap tajam ke arah Sonia. "Ini saatnya kamu beraksi, Kak Sonia. Kamu kan paling kaya di sini." Sonia merasakan firasat buruk. Ia sudah bisa menebak kemana arah pembicaraan ini. "Maksudmu?" tanya Sonia,
Pura-pura tidak mengerti. Jangan pura-pura bodoh, Kak, seru Toby dengan suara meninggi. Ia berjalan mendekat, memasang wajah penuh tuntutan yang menyebalkan. Aku butuh uang malam ini juga. Uang muka untuk event organizer yang paling gila itu. Totalnya 30 juta rupiah. Dan aku minta uang itu sekarang. Keheningan seketika menyelimuti ruang tengah itu. Bahkan Reno terlihat kaget dengan keberanian dan nada bicara adiknya. Bu Maya hanya berdiri di samping Toby, menyilangkan tangan di dada, menunjukkan dukungan penuh pada tuntutan putranya. Sonia, yang di rekening pribadinya saja terdapat saldo yang sanggup membeli puluhan rumah mewah, tetap mempertahankan ekspresi datarnya. Ia adalah seorang CEO, ahli negosiasi, dan konsultan keuangan yang cerdas. Dia tahu betul bahwa menyerahkan uang itu berarti membiarkan keluarga ini semakin terjerumus dalam perilaku boros dan manja. 30 juta rupiah bagi Sonia hanyalah receh. Tetapi masalahnya bukan pada nominal, melainkan pada prinsip. Toby, aku tahu hari ini adalah hari pentingmu, kata Sonia dengan suara tenang, namun tegas. Tetapi 30 juta rupiah bukan jumlah yang kecil. Uang sebesar itu harus dialokasikan untuk hal yang lebih penting, bukan untuk pesta foya-foya yang hanya bertahan semalam. Wajah Toby langsung memerah. Apa maksudmu? Kamu menghinaku? Kamu bilang pestaku tidak penting? Aku sudah terlanjur janji pada semua orang. Kamu harus memberikannya sekarang. Jangan membuatku malu. Maaf, aku tidak bisa, jawab Sonia, menatap langsung ke mata Toby tanpa gentar. Aku tidak bisa memberikan uang sebanyak itu saat ini. Aku punya prioritas keuangan lain. Prioritas apa? Bukannya kamu yang paling banyak uang di antara kita semua? Toby berteriak. Tepat saat itu, Bu Maya melangkah maju. Matanya menyala penuh amarah. Sonia, berani-beraninya kamu menolak permintaan adik iparmu. Kamu menantangku? Kami sudah menerima kamu di keluarga ini, memberikan kamu status sebagai istri Reno, dan ini balasanmu? Pelit. Bu Maya, ujar Sonia perlahan, mencoba menjaga nada bicaranya. Ini bukan masalah pelit atau tidak pelit. Ini masalah tanggung jawab. Toby sudah dewasa. Dia harus belajar mengelola keuangannya sendiri. Dia tidak bisa selalu mengandalkan orang lain untuk memenuhi gaya hidup mewahnya. Kata-kata Sonia itu seperti sumbu yang meledakkan kemarahan Bu Maya. Cukup, teriak Bu Maya, suaranya menggelegar di seluruh ruangan. Kamu menasihati anakku? Siapa kamu? Kamu pikir kamu siapa? Kamu hanya menantu yang untung bisa masuk ke rumah kami. Kasih atau kamu pergi dari sini. Sekarang juga. Ancaman itu diucapkan dengan nada final yang mutlak. Sonia menoleh ke arah Reno, mencari dukungan. Reno berdiri mematung di sudut ruangan, wajahnya menunjukkan konflik batin, tetapi ia tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk membela Sonia. Ia memilih diam. Melihat kebungkaman Reno, hati Sonia terasa remuk. Bukan karena ancaman uang 30 juta rupiah atau pengusiran itu, melainkan karena ia tahu, selama ini ia telah berjuang mati-matian untuk keluarga ini, termasuk menutupi utang-utang mereka, tetapi ketika ia paling membutuhkan dukungan, suaminya memilih untuk menjadi pengecut. Sonia menatap Bu Maya dan Toby, lalu tatapannya kembali tertuju pada Reno. Senyum dingin tersungging di bibirnya. Baik, kata Sonia pelan, mengambil tasnya dari meja. Jika itu maunya Bu Maya, saya akan pergi. Bagus. Sekarang angkat kakimu dari rumah ini. Cibir Toby puas, sementara Bu Maya tersenyum penuh kemenangan. Mereka yakin, Sonia akan kembali besok pagi dengan membawa uang tunai 30 juta rupiah dan memohon maaf. Mereka tidak tahu, kata-kata mereka telah memicu sebuah reaksi berantai yang jauh lebih besar dan mengerikan bagi hidup mereka. Sonia berjalan menuju pintu tanpa menoleh lagi. Ia meninggalkan rumah yang penuh kemunafikan itu. Di luar, udara malam terasa dingin, namun pikiran Sonia kini membara. Pergi dari sini? Baiklah. Aku akan pergi. Tapi aku akan kembali besok. Dan saat aku kembali, kalian akan benar-benar syok melihat apa yang akan aku lakukan. Sonia tidak menuju ke kontrakan, hotel, atau rumah sahabatnya. Langkah kakinya yang mantap justru membawanya ke sebuah gedung perkantoran tinggi di pusat kota, tempat yang tidak pernah dikunjungi Reno, Bu Maya, maupun Toby.
Malam itu, di lantai eksekutif yang sunyi, di balik pintu kaca buram bertuliskan, Nexus Group Holdings. Sonia membuka kedok rahasia dirinya. Ia adalah CEO dari konglomerasi teknologi dan investasi yang sangat tertutup. Ia sengaja menjalani kehidupan ganda sebagai istri pegawai kantoran biasa, untuk menguji karakter Reno, dan untuk menjaga privasi perusahaannya dari mata-mata industri. Selama ini, aset dan kehidupan mewah yang dinikmati keluarga itu hanyalah pancingan yang dikelola oleh divisi keuangannya, dirancang agar Reno terlihat mapan. Sonia bahkan secara pribadi menyewa apartemen mewah yang mereka tinggali atas nama salah satu anak perusahaannya, tetapi Reno dan keluarganya percaya itu adalah milik Reno. Dering telepon Sonia memecah keheningan. Di layar muncul nama Bella, sahabat sekaligus manajer asetnya. "Sonia, kamu yakin dengan keputusan ini?" tanya Bella di ujung telepon, suaranya terdengar cemas. "Melakukan hostile takeover atas perusahaan Reno? Memblokir aset mereka? Kamu tidak mau mencoba bicara baik-baik lagi dengan Reno?" Sonia menyalakan lampu ruang kerjanya yang elegan, membiarkan cahaya menerangi tumpukan dokumen tebal. "Coba bicara baik-baik, Bella. Aku baru saja diusir dari rumah yang aku biayai sendiri, hanya karena menolak memberikan 30 juta rupiah untuk pesta foya-foya." Reno diam. Dia memilih diam saat ibunya mengancamku. "Itu bukan hanya soal uang, Bella. Itu soal harga diri dan moral. Aku sudah memberinya 5 tahun untuk membuktikan bahwa dia layak menjadi pasanganku, tetapi dia masih terperangkap dalam ego keluarganya." Bella menghela napas. "Baiklah, aku mengerti. Lalu, apa yang harus kulakukan dengan dana investasi keluarga Reno yang tersisa?" "Blokir total. Termasuk semua kartu kredit atas nama perusahaan yang selama ini mereka gunakan. Aku ingin semua akses keuangan mereka ke kekayaan, buatan, itu terputus. Sekarang. Dan segera hubungi Pak Dirga. Katakan padanya untuk menyiapkan proposal akuisisi yang terperinci untuk perusahaan Reno. Aku ingin perusahaan itu jatuh ke tangan Nexus Group sebelum fajar menyingsing." Bella terdiam, terkejut. "Kamu serius ingin mengambil alih perusahaan Reno? Tapi itu perusahaan yang sedang tumbuh pesat, kenapa tidak kamu biarkan saja?" "Justru itu. Aku ingin menunjukkan kepada mereka bahwa kemewahan yang mereka injak itu rapuh. Perusahaan itu adalah anak perusahaan yang dikelola oleh dana investasi yang secara hukum terhubung dengan Nexus Group. Akuisisi ini akan legal dan tidak terbantahkan. Toby minta 30 juta rupiah. Aku akan mengambil alih seluruh fondasi mereka, dan itu jauh lebih mahal dari yang bisa mereka bayangkan. Dan satu hal lagi, Bella. Pastikan Reno dan Bu Maya tidak mendapat kabar apapun sampai mereka tiba di kantor besok pagi." Di sisi lain kota, di rumah yang baru ditinggalkan Sonia, suasana menjadi riuh setelah kepergian Sonia. Bu Maya dan Toby tertawa puas. "Lihat kan, Nak," kata Bu Maya, mengelus rambut Toby. "Dia pasti kembali besok pagi sambil menangis dan membawa uang tunai. Menantu seperti dia tidak akan berani meninggalkan kenyamanan ini." Dia hanya menggertak. "Tentu saja, Bu," sahut Toby angkuh. "Dia tahu dia tidak bisa hidup tanpaku, tanpa kemewahan kita. Lagi pula, dia itu siapa? Hanya pegawai biasa, sementara kita punya aset di mana-mana." Reno, yang kini sudah mandi dan berganti pakaian, duduk di sofa dengan perasaan tidak nyaman. "Bu, apa tidak keterlaluan mengusir Sonia? Dia istriku. Dan dia bekerja keras." "Kerja keras apa?" cibir Bu Maya. "Gajinya tidak seberapa. Semua yang kita nikmati ini hasil keringatmu, Nak. Kamu yang bekerja di perusahaan besar, kamu yang gajinya puluhan juta. Sonia itu hanya menumpang hidup. Dia pantas diberi pelajaran agar tidak pelit." Toby menimpali. "Iya, Kak. Ibu benar. Sudah, lupakan saja. Lebih baik kita segera hubungi event organizer-nya. Aku akan transfer sebagian uangnya malam ini, sisanya besok pagi saat Sonia kembali membawa uang tunai." Reno mengangguk pasrah. Ia terlalu lelah untuk berdebat. Ia pun membuka aplikasi e-banking di ponselnya untuk mentransfer sisa uang muka. Namun, ia terkejut saat melihat layar ponselnya. "Saldo Anda tidak mencukupi." Reno mengernyit. "Tidak mungkin. Gajiku baru masuk minggu lalu.
Saldo rekeningku tidak pernah kurang dari ratusan juta. Ia mencoba lagi. Hasilnya sama. Reno panik. Ia segera mencoba kartu kredit pribadinya yang selalu ia gunakan untuk pengeluaran besar. Kartu itu ditolak. Ada apa, nak? Tanya Bu Maya, melihat wajah Reno yang mendadak pucat. Bu, rekeningku diblokir. Kartu-kartu juga tidak bisa dipakai. Aku tidak mengerti. Ada apa ini? Bu Maya dan Tobi saling pandang dengan cemas. Mereka kemudian mencoba mengecek rekening investasi dan kartu kredit yang selama ini mereka gunakan untuk berbelanja. Hasilnya sama, transaksi ditolak, atau akun dibekukan. Ini tidak masuk akal. Semua aset kita. Siapa yang berani melakukan ini? Teriak Bu Maya, suaranya kembali meninggi, kali ini bukan karena amarah, melainkan karena ketakutan yang mencekam. Apakah ini perbuatan Sonia? Tidak, dia tidak punya kekuasaan sebesar ini. Reno menggeleng. Tidak, Bu. Sonia, dia tidak mungkin bisa. Dia hanya punya tabungan kecil. Ini pasti ada kaitannya dengan kantor. Mungkin audit mendadak atau ada masalah teknis besar di bank. Meskipun mencoba menenangkan diri, rasa khawatir yang mendalam mulai merayapi Reno. Ia memutuskan untuk menghubungi kepala divisinya keesokan paginya. Malam itu, di rumah yang awalnya riuh dengan tawa kemenangan, kini dipenuhi oleh keheningan yang dingin dan kecemasan finansial yang nyata. Mereka benar-benar tidak tahu bahwa di balik layar, Sonia sedang memutar tuas kendali yang tidak hanya mematikan sumber uang mereka, tetapi juga mencabut fondasi seluruh kehidupan mereka. Keesokan paginya, kekacauan di rumah keluarga Reno mencapai puncaknya. Bu Maya tidak bisa membeli bahan makanan premium untuk sarapan, Tobi tidak bisa mengisi bensin mobilnya yang mewah, dan Reno terus-menerus menghubungi kantornya tanpa hasil. Semua saluran komunikasi ke Departemen Keuangan dan direksi di perusahaan tempat Reno bekerja seolah ditutup rapat. Reno, dengan wajah tegang dan kemeja yang sedikit kusut, memutuskan untuk langsung mendatangi kantor. Bu Maya dan Tobi ikut serta, berharap dapat menggunakan status keluarga, orang penting, mereka untuk memulihkan akses keuangan. Mereka tidak punya pilihan lain, karena ancaman pembatalan sepihak dari event organizer pesta ulang tahun Tobi semakin nyata. Kak, cepatlah. 30 juta rupiah itu bisa melayang kalau kita tidak segera bayar. Rengek Tobi sepanjang perjalanan. Semua temanku pasti menertawakanku jika pestaku batal. Diam, Tobi. Bu Maya membentak. Pikirkan yang lebih besar. Ini bukan soal pestamu. Ini soal aset kita. Jika semua aset itu dibekukan, kita akan kembali ke kehidupan miskin seperti dulu. Reno mengemudikan mobilnya dengan pikiran kosong. Ia bekerja keras selama bertahun-tahun di perusahaan itu. Mengapa semua ini terjadi? Ia merasa ada konspirasi besar yang mengincarnya. Ia sama sekali tidak mencurigai istrinya yang baru saja ia biarkan diusir semalam. Setibanya di lobi kantor yang megah, Reno langsung menuju meja resepsionis. Saya Reno, manajer divisi pemasaran. Saya perlu bertemu dengan Bapak Bahtiar, Kepala Divisi Keuangan, atau Bapak Hari, Direktur Utama. Ada masalah besar dengan rekening dan aset keluarga saya. Resepsionis muda itu menatap Reno dengan ekspresi aneh, seolah Reno adalah orang asing. Mohon maaf, Bapak Reno, siapapun Anda tidak terdaftar dalam jadwal pertemuan hari ini. Dan direksi sedang sibuk dengan rapat darurat akuisisi. Reno kaget. Rapat akuisisi? Akuisisi apa? Aku ini manajer di sini. Aku harus tahu. Tiba-tiba, seorang pria parubaya berjas rapi, yang selama ini dikenal Reno sebagai salah satu konsultan hukum perusahaan, menghampiri mereka. Pria itu adalah Pak Dirga, yang memiliki penampilan sederhana namun dikenal sangat tajam dalam urusan hukum. Pak Dirga memiliki peran vital dalam alur cerita ini. Pak Reno, Bu Maya, dan saudara Tobi. Selamat pagi, sapa Pak Dirga dengan nada datar dan profesional. Pak Dirga, syukurlah Anda ada di sini, seru Reno lega. Ada apa ini? Kenapa semua aset kami diblokir? Apakah ini masalah hukum? Pak Dirga mengeluarkan sebuah amplop tebal. Silakan baca ini. Ini adalah surat pemberitahuan resmi. Ada dua hal yang perlu Anda ketahui.
Pertama, pembekuan aset Anda adalah bagian dari proses audit internal mendadak terkait dugaan penyelewengan dana. Kedua, dan ini yang paling penting, perusahaan ini sudah berganti kepemilikan. Sejak subuh tadi. Keterkejutan hebat merayap di wajah Bu Maya, Reno, dan Toby. Apa maksud Anda berganti kepemilikan? Bu Maya hampir histeris. Tidak mungkin. Siapa yang berani mengambil alih? Siapa? Kami adalah keluarga direktur. Kami punya saham. Tolong kendalikan diri Anda, Bu Maya, kata Pak Dirga tanpa ekspresi. Perusahaan ini telah diakuisisi 100% oleh Nexus Group Holdings. Akuisisi ini bersifat hostile namun legal, dan sudah diputuskan dalam rapat umum pemegang saham luar biasa. Semua jajaran direksi lama sudah dinonaktifkan. Nexus Group? Itu perusahaan teknologi raksasa, bisik Reno, seolah tidak percaya. Tapi kenapa? Kenapa mereka mengakuisisi kita? Itu adalah urusan internal principal owner Nexus Group, jawab Pak Dirga. Dan, mengenai aset Anda, saya harus memberitahu Anda bahwa rumah yang Anda tempati, mobil yang Anda kendarai, dan sebagian besar rekening investasi Anda, bukanlah milik pribadi Anda. Semuanya adalah aset perusahaan yang diatur oleh Nexus Group melalui investasi tidak langsung. Wajah Reno memucat pasi. Toby dan Bu Maya terlihat seperti baru saja melihat hantu. Selama ini, mereka hidup dalam gelembung ilusi kekayaan yang ternyata hanyalah aset pinjaman atau aset yang terdaftar atas nama entitas lain. Ini pasti jebakan, teriak Toby. Ini pasti perbuatan musuh bisnis ayah. Musuh bisnis? Suara yang lembut namun penuh otoritas tiba-tiba memotong. Semua menoleh. Di puncak tangga marmer lobi, berdiri seorang wanita yang anggun, mengenakan setelan bisnis mahal yang tampak luar biasa di tubuhnya. Itu adalah Sonia. Di belakangnya, berdiri Bella dan beberapa pengawal berpakaian rapi. Bu Maya terpaku. Sonia? Apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa kamu berpakaian seperti itu? Apakah kamu dipecat dari kantormu yang rendahan itu? Sonia tidak memedulikan hinaan itu. Ia turun perlahan, langkahnya terasa berat namun penuh kuasa. Ia kini benar-benar berbeda dari Sonia yang diusir semalam. Matanya memancarkan ketajaman seorang pemimpin korporasi. Sonia berjalan menghampiri mereka. Ia tidak menatap Reno sebagai suaminya, melainkan sebagai seorang karyawan yang bermasalah. Musuh bisnis, Toby, kata Sonia, kini berdiri tepat di hadapan mereka. Tidak perlu mencari jauh-jauh. Karena orang yang mengakuisisi perusahaan ini dan memegang kendali atas semua yang kalian miliki, adalah aku. Keterkejutan yang lebih dahsyat melanda Bu Maya, Reno, dan Toby. Aku adalah principal owner dari Nexus Group Holdings, lanjut Sonia, suaranya tenang, namun setiap kata mengandung guntur. Perusahaan ini, tempat Reno bekerja, sudah resmi berada di bawah kendaliku. Semua aset, termasuk rumah yang kalian tinggali dan mobil yang kalian banggakan, sudah aku tarik kepemilikannya secara legal. Dan kalian ada di kantor baruku. Bu Maya tergagap. Tidak mungkin. Kamu? Hanya kamu? Kamu tidak punya uang sebanyak itu. Kamu pasti berbohong. Sonia mengangguk ke arah Pak Dirga. Pak Dirga menyerahkan sebuah tablet kepada Bu Maya, yang menunjukkan struktur kepemilikan Nexus Group. Nama dan foto Sonia terpampang jelas sebagai pendiri dan pemegang saham utama. Aku memang tidak punya uang sebanyak itu, kata Sonia, tersenyum sinis. Aku punya jauh lebih banyak. Aku merahasiakannya hanya untuk melihat apakah karakter kalian akan berubah tanpa terdistraksi oleh kekayaan. Ternyata tidak. Kalian malah semakin serakah. Reno akhirnya menemukan suaranya, tetapi itu adalah suara yang penuh keputusasaan. Sonia, kenapa? Kenapa kamu melakukan ini padaku? Kita ini suami istri. Suami istri? Sonia menatap Reno dengan tatapan kecewa yang mendalam. Seorang suami akan membela istrinya saat diancam diusir dari rumah. Seorang suami akan bertanya, apa yang terjadi? Bukannya dia membeku. Kamu memilih diam, Reno. Kamu memilih keluargamu, dan hari ini, aku memilih diriku sendiri. Aku memilih perusahaan yang selama ini aku bangun.
Dan mengenai uang 30 juta rupiah yang Toby minta untuk pesta foya-foya. Tambah Sonia, menatap Toby yang kini terlihat sekecil semut. Kalian tidak akan mendapatkannya. Kalian akan kehilangan segalanya, dan itu jauh lebih mahal daripada pesta ulang tahun manjamu. Bu Maya jatuh terduduk di lantai marmer, wajahnya yang tadinya angkuh kini penuh dengan rasa malu yang tak terperikan. Toby terdiam, air matanya mulai menetes bukan karena sedih, melainkan karena syok kehilangan semua kekayaan. Reno hanya bisa menunduk, menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya dalam semalam, dan itu semua karena kebungkaman dan kebodohannya. Mereka baru saja menghadapi pemimpin baru mereka, dan ancaman, pergi dari sini, kini menjadi kenyataan yang jauh lebih buruk. Gedung kantor itu, yang tadinya merupakan lambang kebanggaan bagi Reno, Bu Maya, dan Toby, kini terasa seperti penjara. Mereka bertiga didampingi oleh Pak Dirga, kepala divisi legal yang kini bertindak atas nama Sonia, menuju ke ruang konferensi utama. Di sana, Sonia menunggu, duduk di kursi paling ujung meja, yang secara simbolis adalah kursi kekuasaan. Aura yang dipancarkannya kini dingin, profesional, dan tak tersentuh. Sonia memulai rapat tersebut bukan dengan kata-kata marah, melainkan dengan presentasi data. Di layar lebar terpampang grafik-grafik yang menunjukkan penggunaan aset perusahaan yang berlebihan oleh Bu Maya dan Toby selama beberapa tahun terakhir, serta rincian pinjaman tersembunyi yang diambil Reno atas nama perusahaannya. Semua itu dilakukan tanpa sepengetahuan penuh Dewan Direksi lama, tetapi Nexus Group Holdings memiliki data lengkapnya. Semua yang kalian banggakan selama ini, ujar Sonia, menunjuk grafik pengeluaran Toby yang melonjak untuk barang-barang mewah, adalah hasil dari dana perusahaan yang digunakan tanpa pertimbangan. Pinjaman yang diambil oleh saudara Reno, sebesar hampir 4 kali lipat gajinya per tahun, adalah pinjaman ilegal yang menggunakan aset perusahaan sebagai jaminan sekunder. Itu namanya penggelapan, atau setidaknya penyelewengan dana. Wajah Reno kini bukan hanya pucat, tetapi sudah membiru karena rasa malu dan takut. Bu Maya memeluk Toby yang mulai terisak pelan. Mereka tidak pernah berpikir bahwa wanita yang selalu mereka anggap, menantu miskin, memiliki mata dan telinga di mana-mana. Sonia bukan hanya tahu, dia memiliki bukti yang sah di mata hukum. Sonia, tolonglah. Aku mohon, isak Bu Maya, mencoba merangkak maju. Kami tidak tahu sedalam ini. Kami hanya ikut Reno. Kami kira semua ini halal. Kami kira ini aset kami. Diam, Bu Maya. Potong Sonia dingin, menghentikan langkah Bu Maya. Kalian kira kalian bisa lolos hanya dengan bersandiwara? Jangan coba-coba memanipulasi di depanku. Aku tidak mengusir kalian. Aku justru ingin kalian tetap berada di bawah pengawasanku, di bawah kendali Nexus Group. Reno mengangkat kepalanya. Apa maksudmu? Kamu mau menceraikanku, kan? Ceraikan saja aku, ambil semua hartamu, dan biarkan kami pergi. Kami akan memulai hidup baru, sejauh mungkin darimu. Sonia tersenyum sinis. Itu adalah senyum yang menakutkan. Bercerai? Tidak semudah itu, Reno. Kamu pikir aku akan melepaskan kalian begitu saja setelah semua kerugian yang kalian timbulkan? Setelah semua penghinaan yang kalian berikan? Kalian salah besar. Sonia lantas memberikan isyarat kepada Pak Dirga, yang kemudian menyerahkan sebuah dokumen tebal kepada Reno, Bu Maya, dan Toby. Ini adalah kesepakatan pelunasan utang dan pengawasan internal, jelas Pak Dirga. Nyonya Sonia tidak akan mengajukan tuntutan pidana atas penyelewengan dana ini, tetapi dengan satu syarat. Sonia mengambil alih pembicaraan. Syaratnya sederhana. Kalian bertiga akan menjadi karyawan di perusahaan ini, di bawah kepemimpinan dan pengawasanku. Semua aset yang dibekukan akan tetap dibekukan, sampai kalian melunasi utang keluarga ini dengan keringat kalian sendiri. Kalian harus bekerja keras, hidup sederhana, dan membuktikan bahwa kalian mampu mengubah perilaku serakah dan manja kalian. Bu Maya menggeleng kuat. Aku tidak mau. Aku ini mertuamu. Aku bukan budak. Aku tidak akan bekerja. Pilihan ada dua, Bu Maya, jawab Sonia tanpa emosi. Pilih opsi ini, di mana kalian masih bisa mempertahankan atap di atas kepala dan melunasi utang secara perlahan. Atau, pilih opsi kedua, di mana Pak Dirga segera memproses tuntutan pidana dan penyitaan total.
Dan ya, jika kalian memilih opsi kedua, perceraian dengan Reno akan segera aku ajukan, dan aku pastikan kalian tidak akan mendapatkan sepeser pun harta Gonogini. Ancaman penjara dan kehilangan total akhirnya membuat Bu Maya bungkam. Toby, yang selama ini hanya mengandalkan uang orang tua, kini harus menghadapi kenyataan pahit. Aku akan tetap di rumah itu, Bu Maya, kata Sonia, suaranya mengandung janji dingin. Tapi aku akan kembali bukan sebagai menantu yang lemah. Aku akan kembali sebagai atasan Reno, dan sebagai pemilik sah rumah yang kini harus kalian sewa dan bersihkan dengan uang gaji kalian sendiri. Sonia menunjuk Reno. Mulai hari ini, Reno, kamu dipindahkan ke divisi penjualan, sebagai staf biasa, di bawah manajer baru yang ditunjuk Nexus Group. Kamu harus bekerja dari nol. Tidak ada lagi manajer yang manja. Gaji utamamu akan dipotong 80% untuk membayar cicilan hutang perusahaan. Reno, yang dulunya adalah manajer di perusahaan ini, kini harus menerima kenyataan bahwa ia terdegradasi menjadi staf biasa dengan gaji yang hampir tidak cukup untuk hidup. Tubuhnya lemas. Ia merasa harga dirinya diinjak-injak di hadapan ibunya dan adiknya. Sonia kemudian menunjuk Toby. Dan kamu, Toby. Kamu akan bekerja sebagai intern di divisi arsip. Kamu akan belajar apa artinya mencari uang 30 juta rupiah yang kamu minta dengan mudah itu. Gaji magangmu akan disumbangkan penuh ke Yayasan Amal. Keputusan Sonia itu bersifat mutlak. Ia menggunakan semua kekuatannya, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk mendisiplinkan keluarganya dengan cara yang paling keras dan tak terhindarkan. Pertemuan ditutup, dan keluarga itu keluar dari ruang konferensi sebagai karyawan baru di bawah kendali mutlak Sonia, tanpa ada ruang untuk protes. Malam itu, Sonia kembali ke rumah. Rumah yang sama. Aroma yang sama. Tetapi suasananya telah berubah total. Bu Maya kini terpaksa menyambutnya dengan senyum palsu yang kaku, dan Toby sibuk membersihkan sofa yang tadinya ia duduki dengan angkuh. Mereka tahu, drama telah berakhir, dan era baru yang penuh dengan kerja keras, disiplin, dan pengawasan ketat dari Sonia baru saja dimulai. Sonia tidak pergi dari rumah, ia kembali, dan kehadirannya kini membawa beban yang jauh lebih berat daripada ancaman perceraian. 1 minggu berlalu. Kehidupan di rumah mewah itu, yang kini secara teknis disewa kembali oleh keluarga Reno dari perusahaan milik Sonia, berubah drastis. Dulu, pagi hari dipenuhi dengan suara tawa Bu Maya dan Toby yang merencanakan liburan atau sesi belanja. Kini, pagi hari diwarnai dengan ketergesaan, keheningan, dan ketakutan akan keterlambatan. Reno harus bangun sebelum subuh. Ia tidak lagi bisa menikmati sarapan mewah yang dibuatkan oleh asisten rumah tangga, yang gajinya kini harus dibayar dari gajinya yang sudah dipotong drastis. Tugas barunya sebagai staf penjualan membutuhkan kehadiran awal dan pulang larut malam, jauh dari jam kerja manajer yang santai dulu. Tubuhnya yang terbiasa duduk di kursi eksekutif kini harus membiasakan diri berdiri berjam-jam di lapangan, menjual produk yang ia sendiri tidak terlalu sukai. Toby bernasib lebih buruk. Ia, si anak manja yang paling anti dengan kerja keras, kini harus menghadapi tumpukan dokumen tebal di ruang arsip yang pengap dan dingin. Pakaiannya yang dulu selalu bermerek kini harus diganti dengan kemeja kantor yang sederhana. Gaji magangnya, yang sebetulnya bisa ia gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, langsung disalurkan ke rekening amal atas nama dirinya, sesuai kebijakan baru Sonia. Setiap hari, Toby merasa terhina. Ia tahu, teman-temannya pasti akan menertawakannya jika tahu ia kini bekerja sebagai intern rendahan setelah sesumbar akan mengadakan pesta termewah. Sementara itu, Bu Maya, yang selalu hidup dilayani, kini harus mengurus rumah sendiri. Asisten rumah tangga diizinkan berhenti. Sonia tidak mengusir Bu Maya, tetapi ia membuat rumah itu tidak lagi terasa nyaman. Bu Maya diwajibkan oleh kontrak sewa baru, yang ditandatangani Reno dan berada di bawah pengawasan ketat Pak Dirga, untuk menjaga kebersihan dan tatanan rumah. Ia harus memasak, mencuci, dan membersihkan kamar mandi, sesuatu yang tidak pernah ia lakukan seumur hidupnya. Setiap kali tangannya terasa sakit karena mencuci, ia selalu mengutuk nama Sonia. Sonia menyaksikan semua ini dengan mata kepala sendiri. Ia tidak pernah mencampuri urusan pekerjaan rumah tangga mereka, tetapi ia selalu hadir. Ia sarapan lebih dulu, membaca koran di ruang tengah,
dan memastikan bahwa tidak ada barang mewah yang muncul tiba-tiba. Ia tinggal di rumah itu, tetapi ia menjaga jarak psikologis yang sangat jauh. Ia tidur di kamar tamu yang sederhana, menolak kembali ke kamar utama yang dulu ia tempati bersama Reno. Di kantor, drama tidak kalah pelik. Reno dipimpin oleh seorang manajer baru yang ketat dan tidak mengenal ampun. Manajer ini diperintahkan langsung oleh Sonia untuk menggembleng Reno. Suatu sore, Reno dipanggil ke ruang CEO. Jantungnya berdebar kencang, berharap Sonia akan melunak dan membatalkan keputusannya. "Sonia," ujar Reno, dengan suara yang dipenuhi kelelahan. "Aku sudah bekerja keras. Aku sudah menuruti semua aturanmu. Gaji saya sudah dipotong, aset kami sudah kamu ambil. Kapan ini akan berakhir? Kapan kamu akan mencabut pengawasan ketat ini?" Sonia, yang sedang memeriksa laporan keuangan, mengangkat pandangannya. "Berakhir? Ini baru permulaan, Reno. Apakah kamu sudah lupa besarnya pinjaman yang kamu ambil? Kamu bahkan tidak bisa memenuhi target penjualanmu minggu ini. Targetmu hanya 70%. Tapi, Sonia, aku sudah berusaha maksimal. Aku tidak pernah di divisi penjualan," keluh Reno frustrasi. "Itu bukan urusanku," jawab Sonia dingin. Seorang pemimpin sejati tidak akan mengeluh tentang medan baru. Dia akan beradaptasi. "Kamu mau aku mengakhiri semua ini? Lunasi utangmu. Tunjukkan kepadaku bahwa kamu bisa mandiri, tanpa mengandalkan ibumu, tanpa mengandalkan aset pinjaman, dan tanpa mengandalkan kekayaanku yang kamu curi secara tidak langsung." Reno terdiam. Ia baru menyadari betapa parahnya kebohongan finansial yang ia bangun selama ini. Sonia melanjutkan, "Kamu harus tahu, Reno. Jika kamu bekerja dengan baik, kamu akan menjadi mandiri. Jika kamu bekerja buruk, aku tidak akan segan memecatmu, dan Pak Dirga akan mengaktifkan gugatan pidana. Aku tidak akan menceraikanmu, karena perceraian akan membuatmu bebas. Aku ingin kamu tetap terikat denganku sebagai atasanmu, sampai utang itu lunas, dan sampai kamu membuktikan bahwa kamu layak." Kata-kata Sonia itu adalah pukulan telak. Reno menyadari bahwa Sonia tidak ingin perceraian. Sonia menginginkan transformasi total dari dirinya dan keluarganya. Ia ingin Reno menjadi pria yang bertanggung jawab, yang mampu membela istrinya, dan yang mampu bekerja keras. Di saat yang sama, Bu Maya menemukan surat resmi di kamar Reno. Surat itu berisi rincian perjanjian sewa-menyewa rumah yang harus ditandatangani ulang. Bu Maya melihat angka-angka sewa yang tertera. Angka itu sangat tinggi, dirancang untuk memastikan bahwa seluruh gaji Reno dan Bu Maya, jika Bu Maya mendapat pekerjaan di bawah kendali Sonia, akan terserap hampir habis untuk biaya hidup dasar. Bu Maya panik. Ia menyadari bahwa ia dan Toby tidak bisa lagi mengandalkan Reno. Ia harus bertindak. Dengan sisa-sisa kesombongannya, Bu Maya menelepon beberapa kenalan lama yang dulu sering ia bantu untuk pamer. "Halo, Ibu Lia? Ini saya, Maya. Saya sedang ada masalah kecil di perusahaan. Bisakah Anda meminjamkan saya uang tunai, katakanlah 10 juta rupiah, untuk kebutuhan mendesak?" Jawaban yang diterima Bu Maya selalu sama. Kenalan-kenalan lamanya tiba-tiba menjadi dingin, beralasan sibuk, atau bahkan langsung menutup telepon. Bu Maya tidak tahu bahwa 2 hari setelah pengambil alihan Nexus Group, Sonia sudah memerintahkan Bella, manajer asetnya, untuk menyebarkan kabar secara halus di kalangan sosialita tentang masalah keuangan, keluarga Reno dan audit besar yang sedang berlangsung. Ini adalah langkah pencegahan Sonia agar Bu Maya dan Toby tidak bisa lagi meminjam uang dari siapapun. Toby, yang kini menjadi magang, mendapati dirinya sering melihat Reno di kantor. Melihat kakaknya yang dulu arogan kini menjadi pria yang sangat tertekan, ia mulai merasa iba. Toby yang polos, yang selama ini hanya ikut-ikutan ibunya, mulai merenung. Ia ingat, uang 30 juta rupiah yang ia minta dulu adalah uang yang sangat besar. Dan sekarang ia tahu betapa sulitnya mencari uang 1.000 rupiah pun. Suatu malam, saat Bu Maya sedang menangis di dapur karena kelelahan, Toby datang mendekat. "Bu, kenapa kita tidak jujur saja pada Kak Sonia? Kita minta maaf dengan tulus," ujar Toby pelan. Bu Maya mendongak dengan tatapan marah. "Minta maaf? Kamu gila, Toby? Dia sudah menghancurkan hidup kita.
Kita harus cari cara untuk menjatuhkannya, bukan memohon padanya. Tapi, Bu, Kak Sonia itu bos kita sekarang, jawab Toby. Kita harus bekerja di sini. Kita tidak punya pilihan lain. Aku capek, Bu. Aku capek pura-pura kaya. Perkataan Toby, yang datang dari hati seorang pemuda yang mulai merasakan kerasnya hidup, menusuk Bu Maya. Namun, harga dirinya yang terlalu tinggi masih mencegahnya untuk mengakui kesalahan. Ia tetap percaya bahwa suatu saat, ia bisa membalikkan keadaan. Ia tidak tahu bahwa di balik kesepakatan itu, Sonia sudah mengatur segalanya sedemikian rupa agar mereka tidak bisa melarikan diri, dan satu-satunya jalan keluar adalah berubah menjadi lebih baik. 2 bulan telah berlalu sejak hostile takeover yang dilakukan Sonia. 2 bulan penuh dengan disiplin, tekanan, dan kerja keras yang belum pernah dirasakan oleh Reno, Bu Maya, dan Toby. Tekanan ini, alih-alih menghancurkan, justru memicu reaksi tak terduga pada Reno dan Toby. Di kantor, Reno mulai menunjukkan perkembangan signifikan. Manajer barunya, yang awalnya skeptis, terkejut melihat daya juang Reno. Dipaksa bekerja dari nol, Reno menemukan kembali etos kerjanya yang terkubur di bawah kenyamanan dan arogansi jabatannya yang lama. Ia tidak lagi bisa mengandalkan nama besar atau koneksi keluarga. Ia harus benar-benar menjual, meyakinkan klien, dan menghadapi penolakan secara langsung. Suatu hari, Reno berhasil menutup kesepakatan penjualan besar yang selama ini diabaikan oleh divisi lama. Klien tersebut terkesan dengan ketulusan dan ketekunan Reno, yang berbeda jauh dari citra manajer sombong yang mereka kenal. Reno merasa puas. Ini adalah kepuasan yang murni, yang ia dapatkan dari keringatnya sendiri, bukan dari aset pinjaman yang rapuh. Malam itu, Reno pulang larut. Ia masuk ke rumah yang sunyi. Sonia sedang duduk di ruang kerja kecilnya, dikelilingi dokumen dan laptop. Reno mengetuk pintu, sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. "Sonia, aku ingin bicara," kata Reno, suaranya pelan dan rendah. Sonia menutup laptopnya, menatap suaminya dengan tatapan tanpa emosi. "Mengenai pekerjaanmu? Target penjualanmu sudah tercapai 120% bulan ini. Selamat." "Bukan soal pekerjaan, Sonia. Ini soal kita." Reno duduk di kursi seberang. Tubuhnya tampak lebih kurus, tetapi matanya memancarkan kejujuran yang baru. "Aku ingin minta maaf. Maaf atas kebodohanku, atas kebungkamanku malam itu. Maaf karena aku membiarkan ibuku dan Toby menghinamu dan mengusirmu dari rumah kita. Aku terlalu pengecut." Reno menundukkan kepalanya. "Aku baru sadar sekarang. Selama ini, aku hanya bangga dengan label kekayaan, bukan dengan kerja keras. Aku hidup dalam ilusi yang kamu ciptakan, dan aku mengambil keuntungan dari kebaikanmu. Saat aku diuji, aku gagal. Aku seharusnya membela istriku." Sonia mendengarkan dengan saksama. Ini adalah pengakuan yang telah lama ia tunggu. "Apa yang membuatmu berubah, Reno?" tanya Sonia. "Ancaman penjara? Gaji yang dipotong? Atau hilangnya privilege?" "Semuanya, dan tidak ada," jawab Reno jujur. "Ancaman itu membuatku takut, tetapi kerja keras ini membuatku sadar. Kepuasan mendapatkan uang dari kerja keras itu, jauh lebih bernilai daripada kemewahan yang datang dengan sendirinya. Aku sekarang mengerti betapa salahnya Bu Maya dan Toby. Aku tidak tahu apakah kamu akan memaafkanku, Sonia," lanjut Reno, air mata mulai menggenang di matanya. "Aku mencintaimu. Aku tahu aku pantas mendapatkan hukuman ini, tetapi aku tidak ingin kehilanganmu. Aku ingin menjadi pria yang layak untukmu, yang bisa melindungimu. Bukan sebagai manajer yang sombong, tapi sebagai suamimu." Sonia terdiam lama. Ia melihat ketulusan yang murni dalam mata suaminya. Pria itu telah mengalami proses penghancuran harga diri dan pembangunan kembali karakter. Ini adalah Reno yang ia harapkan muncul bertahun-tahun yang lalu. "Terima kasih atas kejujuranmu, Reno," kata Sonia. "Permintaan maafmu aku terima. Tapi ini belum berakhir. Utang keluarga ini masih menumpuk, dan Toby serta Bu Maya masih perlu banyak pelajaran." Sementara Reno mulai menapaki jalan pertobatan, Toby juga mengalami perubahan kecil. Suatu sore,
Tobi kembali dari kantor dengan pakaian kotor dan tubuh lepek setelah seharian penuh memindahkan arsip berat. Di luar, ia bertemu Bella, manajer aset Sonia, yang kebetulan sedang mengunjungi rumah. Bella menyapa Tobi, dan Tobi, yang kini jauh lebih rendah hati, membalas sapaannya. "Bagaimana magangmu, Tobi?" tanya Bella. "Melelahkan, Kak Bella," jawab Tobi, "jujur. Aku tidak pernah tahu mencari uang itu sesulit ini." "Kak Sonia benar, 30 juta rupiah itu sangat besar." Tobi kemudian menarik Bella ke samping. "Kak Bella, boleh aku minta bantuan? Aku mau membuat kejutan kecil. Aku ingin uang magangku yang disumbangkan itu digunakan untuk sesuatu yang nyata, bukan hanya dikirim ke rekening yayasan." Bella menyimak rencana Tobi dengan saksama. Tobi ingin uang magangnya digunakan untuk membelikan hadiah kecil, tetapi bermakna, untuk Bumaya dan Reno, sebagai tanda terima kasih atas semua yang telah mereka lakukan, meski dengan cara yang salah, dan untuk menebus kesalahannya yang manja. Ia juga ingin sebagian uang itu digunakan untuk membeli beberapa bingkisan makanan, dan memberikannya kepada petugas keamanan yang bekerja di kantornya. Bella terkesan. Ia melaporkan rencana ini kepada Sonia. Sonia tersenyum tipis ketika mendengar laporan Bella. Ia tahu, uang 30 juta rupiah yang disumbangkan itu hanyalah alat. Tujuannya adalah menanamkan nilai. Dan kini, nilai itu mulai tumbuh dalam diri Tobi. Namun, di tengah perkembangan positif Reno dan Tobi, Bumaya justru semakin tertekan. Kelelahan fisik karena mengurus rumah dan kelelahan mental, karena terputusnya jaringan sosial, membuatnya stres berat. Ia merasa dirinya adalah korban. Ia sering menghina Sonia secara diam-diam. "Dasar menantu jahat. Kamu akan mendapatkan karmamu." Suatu malam, Bumaya mencoba membuka laptop lama Reno, berharap menemukan aset tersembunyi yang mungkin tidak diketahui Sonia. Ia mencari celah hukum. Ia ingin sekali membuktikan bahwa Sonia, si CEO muda itu, melakukan kesalahan dalam proses akuisisi. Ia tidak mau percaya bahwa ia benar-benar kalah. Bumaya kini terobsesi untuk mencari kelemahan Sonia. Tidak tahu bahwa obsesinya itu akan mengarahkannya pada sebuah kebenaran baru, rahasia besar Sonia yang bahkan Reno pun tidak tahu, dan rahasia itu akan menjadi kartu terakhir Bumaya untuk mencoba menjatuhkan Sonia. Obsesi Bumaya untuk mencari kelemahan Sonia semakin menjadi-jadi. Ia merasa jika ia bisa menemukan satu saja celah hukum atau rahasia pribadi yang memalukan tentang Sonia, ia akan mampu membatalkan seluruh kesepakatan pelunasan utang dan mengembalikan status quo-nya yang mewah. Malam-malam Bumaya kini dihabiskan di depan laptop tua Reno, mencari jejak digital, artikel berita lama, atau rumor apapun tentang Nexus Group Holdings dan pendirinya yang misterius. Dalam pencariannya, Bumaya menemukan beberapa artikel lama yang sangat samar, yang menyebutkan bahwa pendiri Nexus Group sebenarnya adalah 2 orang, bukan 1. Salah satunya adalah Sonia, dan yang lainnya adalah seorang pria bernama Aldi. Namun, setelah perusahaan itu sukses besar, nama Aldi seolah lenyap di telan bumi, dan hanya Sonia yang tercatat sebagai principal owner. Artikel-artikel itu menyebutkan adanya perselisihan serius di antara mereka sebelum Aldi menghilang dari struktur perusahaan. Bumaya merasa menemukan tambang emas. Ia mulai menggali lebih dalam, memfokuskan pencariannya pada pria bernama Aldi. Ia menyadari bahwa Nexus Group didirikan pada saat yang sama ketika Sonia dan Reno baru saja menikah. Suatu malam, saat Bumaya sedang sibuk memilah data, ia menemukan sebuah flash drive tersembunyi di laci meja tua. Flash drive itu berisi kumpulan dokumen dan foto-foto dari masa lalu. Sebagian besar adalah foto Reno dan teman-temannya, tetapi di antara tumpukan dokumen keuangan lama, Bumaya menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan. Ternyata, Aldi, pendiri Nexus Group yang menghilang itu, adalah mantan tunangan Sonia. Dan yang lebih mengejutkan, dokumen di flash drive itu menunjukkan bahwa Aldi adalah pemilik sah dari aset tanah dan bangunan utama di mana Nexus Group pertama kali membangun markasnya. Aset itu dihibahkan kepada Sonia, tetapi di dalam dokumen hibah itu tertera klausul yang sangat spesifik dan sensitif. Klausul itu menyatakan bahwa jika Sonia melanggar perjanjian pranikah yang ia buat dengan Aldi, yaitu, jika Sonia menikah dengan pria lain dalam jangka waktu 2 tahun setelah pembatalan pertunangan mereka, maka seluruh aset hibah itu akan kembali menjadi milik Aldi, dan ia berhak menuntut ganti rugi atas kerugian bisnis yang diakibatkannya. Bumaya terkesiap. Ia menghitung tanggalnya.
Sonia dan Reno menikah kurang dari 2 tahun setelah pertunangan dengan Aldi dibatalkan. Sonia telah melanggar perjanjian itu. Bu Maya tidak tahu bahwa alasan pembatalan pertunangan Sonia dan Aldi adalah karena Aldi terlibat dalam skandal keuangan yang membuat Sonia patah hati, dan Sonia menikah dengan Reno karena terburu-buru, ingin melarikan diri dari masa lalu pahitnya, sebuah keputusan impulsif yang kini berbuah karma. Bu Maya merasa kemenangan sudah di depan mata. Ia telah menemukan kartu mati yang bisa menjatuhkan Sonia. Dengan aset inti Nexus Group yang terancam ditarik, seluruh akuisisi perusahaan Reno bisa dibatalkan, dan Bu Maya akan kembali berkuasa. Keesokan harinya, Bu Maya memutuskan untuk tidak memberitahu Reno atau Toby. Ia menyadari, Reno kini telah berubah, dan Toby terlalu polos. Ia harus bertindak sendiri. Bu Maya menghubungi seorang pengacara kenalannya yang licik, Pak Darwis, dan mengatur pertemuan rahasia. Di kantor, Reno dipanggil kembali ke ruangan Sonia. Kali ini bukan untuk dimarahi, tetapi untuk diberikan tanggung jawab baru. Reno, karena performa penjualanmu melebihi target, aku menugaskanmu memimpin sebuah tim kecil, kata Sonia. Tim ini akan menangani proyek sosial yang baru, yaitu mendirikan pusat pelatihan kerja di daerah kumuh. Reno terkejut. Proyek sosial? Tapi, Sonia, aku ingin membayar hutang keluarga secepatnya. Aku tahu. Tapi ini bukan hanya tentang uang, Reno. Ini tentang nilai. Kamu sudah membuktikan dirimu dalam bisnis. Sekarang, tunjukkan hatimu, jawab Sonia. Reno setuju, merasa bangga sekaligus terharu. Ia merasa Sonia mulai percaya lagi padanya. Sementara Reno sibuk dengan tugas barunya yang mulia, Bu Maya bertemu dengan Pak Darwis di sebuah kafe tersembunyi. Dengan suara berapi-api, Bu Maya menjelaskan penemuan rahasianya tentang Aldi dan klausul perjanjian pranikah. Pak Darwis, yang bermata duitan, langsung melihat peluang besar. Ini kartu mati, Bu Maya. Jika kita bisa membuktikan pernikahan Nyonya Sonia melanggar perjanjian itu, kita bisa menuntut pembatalan hibah aset inti Nexus Group. Dan itu bisa menggoyahkan seluruh kekaisaran finansialnya. Bu Maya tersenyum puas. Bagus. Sekarang, cari tahu di mana Aldi berada. Kita harus bekerja sama dengannya untuk menuntut Sonia. Pak Darwis segera memulai pencariannya. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menemukan Aldi, yang ternyata kini hidup dalam pengasingan setelah kasus keuangannya. Aldi, yang menyimpan dendam pada Sonia, langsung setuju untuk bekerja sama. Ia melihat ini sebagai kesempatan emas untuk merebut kembali sebagian kekayaan yang pernah ia miliki dan membalas dendam pada Sonia. Tanpa sepengetahuan Bu Maya dan Pak Darwis, setiap gerakan mereka telah dipantau oleh seseorang. Bella, manajer aset Sonia. Sejak hari pertama Bu Maya mulai mencari jejak di internet, Bella sudah menyadari adanya aktivitas mencurigakan. Sebagai CEO, Sonia telah memasang sistem keamanan digital dan pemantauan yang canggih di semua perangkat yang terhubung ke jaringan rumah dan kantor. Bella segera melapor kepada Sonia. Sonia, Bu Maya sudah tahu tentang Aldi dan klausul perjanjian pranikah itu. Dia sedang berkoordinasi dengan mantan tunanganmu itu melalui pengacara Pak Darwis. Mereka akan menuntut pembatalan hibah aset inti. Sonia mendengarkan berita itu dengan tenang, tanpa menunjukkan kepanikan sedikitpun. Ia sudah memprediksi bahwa Bu Maya tidak akan menyerah. Aku tahu, Bella, jawab Sonia. Klausul itu memang ada. Tapi aku juga tahu, Bu Maya tidak akan pernah bisa menang dengan kartu itu. Sonia tersenyum misterius. Ia kemudian mengeluarkan sebuah map tebal dari brankasnya. Pak Darwis dan Bu Maya berpikir mereka sudah menemukan kelemahanku. Tapi mereka tidak tahu, aku sudah menyiapkan jawaban untuk kartu mati itu, jauh sebelum aku menikah dengan Reno. Panggil Pak Dirga, dan minta dia menyiapkan sidang darurat dengan Dewan Direksi. Waktunya untuk mengungkap rahasia yang jauh lebih besar. Bu Maya, didampingi oleh Pak Darwis yang terlihat sangat percaya diri, memasuki markas besar Nexus Group Holdings. Mereka datang tanpa diundang, langsung menuju ruang rapat direksi. Di sana, mereka menemukan Sonia sudah duduk tenang bersama Pak Dirga, kepala legal, dan Bella, manajer aset, seolah-olah sudah menunggu kedatangan mereka. Suasana di ruangan itu dingin dan tegang, layaknya Mahkamah Agung perusahaan. Selamat siang, Bu Maya.
Saya tahu Anda datang untuk apa, sambut Sonia, tanpa menawarkan Bu Maya dan Pak Darwis untuk duduk. Silakan, Pak Darwis, sampaikan saja tuntutan Anda. Pak Darwis merasa memegang kartu as, mengeluarkan dokumen-dokumen yang didapatkan Bu Maya. Nyonya Sonia, kami datang sebagai perwakilan dari saudara Aldi, mantan tunangan Anda. Berdasarkan klausul yang terdapat dalam surat hibah aset tanah dan bangunan inti Nexus Group, pernikahan Anda dengan saudara Reno telah melanggar perjanjian pranikah yang Anda buat dengan klien kami. Perjanjian itu secara eksplisit menyebutkan bahwa jika Anda menikah dengan pria lain dalam 2 tahun, aset hibah ini harus dikembalikan. Wajah Bu Maya penuh kemenangan. Ia menatap Sonia dengan tatapan meremehkan, seolah berkata, sekarang giliranmu yang hancur. Dengan demikian, lanjut Pak Darwis, nadanya meninggi, kami menuntut pembatalan hibah aset tersebut, ganti rugi kerugian bisnis, dan pembatalan seluruh akuisisi yang Anda lakukan, termasuk akuisisi perusahaan milik saudara Reno, karena fondasinya cacat hukum. Sonia mendengarkan semua itu dengan senyum tipis yang tak terbaca. Di sampingnya, Pak Dirga hanya menggelengkan kepala pelan. Selesai? Tanya Sonia. Tentu saja. Apa yang bisa Anda katakan untuk membantah bukti ini? Tantang Bu Maya. Kekaisaranmu akan runtuh. Sonia? Sonia memberi isyarat kepada Pak Dirga. Pak Dirga mengeluarkan satu amplop tipis dari tasnya dan meletakkannya di atas meja, tepat di depan Pak Darwis. Pak Darwis, Bu Maya. Tuntutan Anda masuk akal, berdasarkan dokumen yang Anda miliki, ujar Sonia, mengakui keabsahan dokumen itu. Tetapi, Anda lupa satu hal krusial. Seorang CEO tidak akan pernah membangun kekaisaran di atas satu aset yang rentan. Pak Dirga kemudian berbicara. Pada hari yang sama Nyonya Sonia menikah dengan Bapak Reno, Nyonya Sonia telah membuat sebuah perjanjian baru, sebuah trust fund agreement yang sangat ketat dan mengikat. Perjanjian ini mentransfer kepemilikan aset inti Nexus Group dari namanya pribadi ke dalam Nexus Foundation for Technology and Education, sebuah yayasan amal yang 100% didanai oleh Nyonya Sonia, dan dialihfungsikan sebagai pemilik tunggal aset-aset tersebut. Bu Maya dan Pak Darwis tercengang. Sonia menjelaskan dengan suara berwibawa. Hibah dari Aldi kepada saya bersifat pribadi. Begitu saya tahu saya melanggar klausul itu, saya segera mentransfer aset itu ke yayasan yang saya dirikan dan kelola sepenuhnya. Secara hukum, yayasan ini adalah entitas nirlaba yang terpisah dan dilindungi dari klaim pribadi, termasuk klaim dari mantan tunangan. Klausul hibah yang Anda pegang itu hangus, karena aset tersebut sudah bukan lagi milik pribadi saya, melainkan milik amal. Dan, ini yang lebih penting, potong Pak Dirga, menunjuk amplop di meja. Dokumen dalam amplop itu adalah perjanjian pranikah yang sesungguhnya. Perjanjian yang saya buat antara Nyonya Sonia dan Bapak Reno, sesaat sebelum mereka menikah. Pak Darwis dengan gugup membuka amplop itu. Ia membaca isinya dengan cepat, dan wajahnya langsung memucat. Bu Maya, yang mengintip, juga terkejut bukan kepalang. Isi perjanjian itu bukanlah perjanjian gonogini biasa. Itu adalah perjanjian non-disclosure dan non-interference yang sangat rinci. Intinya, jika Reno atau keluarganya mencoba mencampuri atau mengambil keuntungan dari kekayaan Nexus Group atau aktivitas bisnis Sonia, atau jika terjadi penyelewengan dana, Sonia berhak melakukan tindakan hukum apapun, termasuk akuisisi perusahaan tempat Reno bekerja, dan mereka tidak bisa menuntut balik. Nyonya Sonia tidak pernah melakukan kesalahan hukum. Pak Darwis, kata Pak Dirga dingin. Akuisisi perusahaan Bapak Reno sepenuhnya legal dan diizinkan di bawah perjanjian ini, karena perusahaan itu dibeli dengan uang yang dihasilkan Nexus Group dan merupakan respons terhadap penyelewengan dana yang dilakukan oleh Bapak Reno. Jadi, Anda tidak hanya tidak bisa membatalkan akuisisi, tetapi Anda dan klien Anda juga melanggar perjanjian non-interferensi ini dengan mencoba mengganggu bisnis Nyonya Sonia. Kini, bukan hanya rencana Bu Maya yang gagal, tetapi ia dan Pak Darwis terancam gugatan hukum balasan dari Nexus Group karena mengganggu urusan bisnis yayasan. Bu Maya ambruk kembali di kursinya. Kartu matinya ternyata adalah kartu mati untuk dirinya sendiri. Ia menyadari betapa jauhnya ia meremehkan kecerdasan dan persiapan Sonia. Sonia tidak pernah ceroboh. Tiba-tiba, pintu terbuka, dan Reno masuk. Ia membawa cup kopi yang dibelinya di kantin. Sonia, aku sudah menyelesaikan tugas sosialku hari ini, kata Reno,
wajahnya berseri-seri. Ia terkejut melihat ibunya dan Pak Darwis ada di ruang rapat yang dipenuhi aura ketegangan. "Ada apa ini, Bu?" "Pak Darwis?" tanya Reno bingung. Bu Maya tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bisa menunduk. Malu luar biasa di depan anaknya yang kini sedang dalam masa perbaikan diri. Sonia menatap Reno, lalu menatap Bu Maya. Ia memutuskan untuk memberikan Bu Maya kesempatan terakhir untuk berkata jujur di depan Reno, meskipun ia tahu hal itu sulit. "Reno, ibumu dan Pak Darwis sedang mencoba menggugat perusahaan ini, menggunakan rahasia masa laluku," kata Sonia, tanpa mengurangi satu detail pun. "Mereka mencoba menjatuhkan seluruh Nexus Group demi membatalkan hukuman disiplinmu, dan mereka mencoba merebut kembali kemewahanmu." Reno menatap ibunya dengan tatapan tidak percaya yang menyakitkan. "Bu, apa ini benar? Semua ini?" Setelah Sonia memberiku kesempatan untuk memperbaiki diri, ibu malah mencoba menghancurkannya lagi. Bu Maya menangis tanpa suara. Keangkuhannya telah runtuh total, berganti dengan rasa malu dan penyesalan yang terlambat. Reno kemudian menatap Sonia. "Aku minta maaf atas nama ibuku, Sonia. Aku mohon, jangan tuntut mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Sonia menanggapi dengan pandangan serius. "Aku tidak akan menuntut mereka, Reno. Tetapi aku akan memberikan kesempatan terakhir kepada ibumu untuk memilih. Pak Darwis, Anda boleh pergi. Jika Anda masih mencoba mengganggu Nexus Group lagi, kami tidak akan segan-segan menuntut Anda secara profesional." Pak Darwis, yang takut dengan ancaman Sonia, segera mengemasi barang-barangnya dan melarikan diri dari ruangan itu. Kini tinggal Sonia, Reno, Bu Maya, Pak Dirga, dan Bella. Bu Maya akhirnya angkat bicara, suaranya parau. "Sonia, aku minta maaf," ucap Bu Maya, untuk pertama kalinya dengan nada tulus. "Aku terlalu dibutakan oleh uang dan harga diri palsu. Aku takut miskin. Aku takut kehilangan segalanya. Aku salah besar telah meremehkanmu." Sonia mengangguk. Ia tahu, rasa takut telah meruntuhkan ego ibunya. "Pilihan ada di tanganmu, Bu Maya. Kamu bisa terus menjadi korban yang mencari-cari kelemahan orang lain. Atau kamu bisa bergabung dengan Reno dan Toby, bekerja keras, dan membangun kembali harga dirimu sendiri. Aku akan tetap menjadi atasan kalian, sampai semua hutang lunas, dan sampai aku melihat perubahan sejati." Reno menggenggam tangan ibunya. "Bu, ayo kita bekerja. Kita perbaiki semua ini. Aku akan bantu ibu." Keputusan ada di tangan Bu Maya. Ia telah kalah telak, tetapi ia masih punya kesempatan untuk berubah. Setelah konfrontasi di ruang direksi, Bu Maya kembali ke rumah dengan langkah gontai. Ia tidak lagi memiliki energi untuk marah atau merengek. Pengalaman menghadapi kecerdasan Sonia dan ancaman nyata terhadap semua yang ia miliki telah menghancurkan ego dan kesombongannya. Pengakuan rasa malu di depan Reno menjadi titik terendah sekaligus awal baru baginya. Di rumah, Bu Maya memilih untuk menyibukkan diri. Ia tidak lagi mengeluh saat mencuci piring atau membersihkan kamar mandi. Ia melakukannya dengan kesadaran baru, bahwa ia sendiri yang memilih nasib ini. Reno, yang melihat perubahan sikap ibunya, merasa lega. Ia kini bisa pulang ke rumah tanpa harus menghadapi drama dan tuntutan. Hubungan Reno dan Sonia perlahan mulai membaik. Mereka sering makan malam bersama, berbicara tentang pekerjaan masing-masing, dan Reno bercerita tentang kepuasan yang ia dapatkan dari proyek sosial barunya. Toby juga menunjukkan perkembangan luar biasa. Ia berhasil menyelesaikan masa magangnya di divisi arsip dengan catatan yang sangat baik. Ia tidak lagi menjadi pemuda yang manja, melainkan seseorang yang menghargai setiap lembar uang yang didapat. Dengan inisiatif sendiri, Toby menggunakan sebagian kecil dari tunjangan yang diam-diam diberikan Sonia kepada seluruh karyawan, di luar gaji pokoknya, untuk mengadakan acara amal kecil bagi petugas kebersihan dan keamanan kantornya. Sonia menyaksikan semua perubahan ini dari jauh. Ia tahu, transformasi sejati tidak terjadi dalam semalam. Itu membutuhkan waktu, kerja keras, dan penyesalan yang mendalam. Tujuan Sonia bukan hanya melunasi utang, tetapi menanamkan nilai-nilai moral. Suatu pagi, Sonia mengadakan rapat keluarga, yang pertama dan satu-satunya yang ia pimpin selama proses ini. Bu Maya, Reno,
dan Toby duduk di sofa dengan tegang, menunggu keputusan akhir dari CEO keluarga mereka. Reno, performa kerjamu di divisi penjualan sangat memuaskan. Target terlampaui, dan yang paling penting, proyek sosial yang kamu pimpin sukses besar, kata Sonia, tatapannya kini melembut. Utang perusahaan yang kamu ambil sudah lunas 80% berkat kerja kerasmu. Mulai bulan depan, kamu dipromosikan kembali. Bukan sebagai manajer, tetapi sebagai kepala divisi pengembangan sosial perusahaan yang baru. Kamu akan mengelola proyek amal dan CSR Nexus Group. Gaji dan asetmu akan kembali normal. Reno terperanjat. Ia tidak menyangka Sonia akan memberikan jabatan seberat itu. Ia menatap Sonia dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih, Sonia. Aku janji, aku tidak akan menyia-nyiakannya. Toby, lanjut Sonia. Masa magangmu sudah selesai. Laporan kerjamu luar biasa. Kamu menunjukkan inisiatif, kerja keras, dan yang paling penting, kamu belajar empati. Nexus Group menawarkanmu posisi sebagai staf penuh di divisi komunikasi. Kamu bisa memulainya, dan jika kamu ingin kembali kuliah, perusahaan akan membiayainya, dengan syarat kamu harus lulus. Toby tersenyum lebar. Ini adalah pengakuan yang sangat ia butuhkan. Aku akan ambil tawaran itu, Kak Sonia. Aku akan bekerja keras. Terakhir, Sonia menatap Bu Maya. Bu Maya duduk tegak, siap menerima hukuman apapun. Bu Maya, kata Sonia, Anda telah menjalani masa disiplin yang berat. Anda juga telah menunjukkan perubahan. Anda sudah membuktikan bahwa Anda bisa mandiri, tanpa bergantung pada kemewahan palsu. Utang yang tersisa, meskipun kecil, akan saya bayar lunas malam ini. Anda bebas dari ikatan finansial perusahaan. Bu Maya menangis terharu. Bukan karena uang, tetapi karena kebebasan dan pengakuan. Namun, saya punya satu permintaan, lanjut Sonia. Saya tidak ingin Anda bekerja di kantor. Tetapi, saya ingin Anda menjadi koordinator sukarelawan untuk Yayasan Anak dan Pendidikan yang dikelola oleh Nexus Foundation. Ini adalah pekerjaan amal, tanpa gaji, tetapi akan membuat Anda tetap sibuk, memiliki tujuan, dan dikelilingi oleh orang-orang yang tulus. Bu Maya mengangguk cepat. Saya terima, Sonia. Saya akan melakukannya. Saya sungguh minta maaf atas semua kesombongan dan kebodohan saya. Sonia menghela napas lega. Ini adalah titik klimaks dari rencana besarnya. Ia telah berhasil mendisiplinkan mereka tanpa harus menghancurkan rumah tangga atau keluarga. Reno kemudian bertanya, Sonia, kalau semua masalah sudah selesai, bisakah kamu kembali ke kamar kita? Aku merindukanmu. Sonia tersenyum. Sebentar lagi, Reno. Ada satu hal lagi yang harus kita selesaikan. Seminggu setelah rapat keluarga, suasana di rumah itu benar-benar baru. Bu Maya sibuk mengorganisir kegiatan sukarela, Toby semangat dengan pekerjaan barunya, dan Reno tenggelam dalam proyek sosial yang ia cintai. Mereka telah menemukan kebahagiaan sejati dalam tujuan dan kerja keras, bukan pada label kemewahan. Malam itu, Sonia menyiapkan makan malam istimewa. Meja makan dihiasi sederhana, hanya untuk mereka berempat. Ini adalah makan malam keluarga yang pertama kali terasa hangat dan tulus sejak mereka menikah. Saat hidangan penutup disajikan, Sonia bangkit dan mengambil sebuah kotak kecil dari dalam laci. Aku punya satu hal lagi yang harus diselesaikan, yang sudah tertunda selama berbulan-bulan, kata Sonia, tatapannya menyapu Reno, Bu Maya, dan Toby. Ini tentang 30 juta rupiah. Mendengar angka itu, Toby menunduk malu. Kak Sonia, aku sungguh minta maaf. Aku bahkan tidak tahu bagaimana aku bisa meminta uang sebesar itu dengan arogan. Sonia tersenyum lembut. Aku tahu kamu menyesal, Toby, dan kamu sudah membuktikan dirimu layak mendapat pengakuan yang berbeda. Sonia kemudian membuka kotak itu. Di dalamnya bukan ada cek, melainkan sebuah medali perunggu yang sederhana, terukir indah dengan inisial, TWA, Toby Wijaya Adi, dan tanggal hari itu. Di bawahnya, terukir tulisan, mahkota sejati, nilai 30 juta rupiah. Uang 30 juta rupiah itu, jelas Sonia, seperti yang sudah kalian ketahui, tidak aku berikan kepadamu untuk pesta foya-foya.
Uang itu aku sumbangkan kepada Yayasan Pendidikan Anak atas nama Tobi Wijaya Adi, pada hari setelah kamu memintanya. Bu Maya, Reno, dan Tobi terkejut. Mereka tahu uang itu disumbangkan, tetapi mereka tidak tahu detailnya. Namun, itu bukan akhir dari ceritanya. Lanjut Sonia, matanya berkaca-kaca. Uang 30 juta rupiah itu digunakan untuk mendirikan kelas pelatihan teknologi pertama di daerah kumuh yang kini dikelola oleh Reno dalam proyeknya. Kelas itu didirikan dengan syarat utama. Setiap siswa yang lulus dari sana harus menulis surat terima kasih kepada donatur, yaitu Tobi. Sonia memberikan sebuah flash drive kepada Tobi. Di sana ada ribuan surat, Tobi. Itu adalah ucapan terima kasih dari anak-anak yang kini bisa memiliki masa depan cerah, berkat uang yang kamu minta malam itu. Tobi mengambil flash drive itu. Air matanya menetes. Ia menyadari bahwa tuntutannya yang manja telah diubah oleh Sonia menjadi sebuah kebaikan yang jauh lebih besar. Ia telah menerima mahkota yang jauh lebih berharga daripada pesta ulang tahun mewah. Uang 30 juta rupiah itu bukan kerugian, Tobi, kata Sonia, menaruh medali itu di tangan Tobi. Uang itu adalah investasi karakter terbesar yang pernah aku lakukan. Dan medali ini adalah bukti bahwa kamu telah berhasil lulus dari ujian itu. Sonia beralih menatap Reno. Dan kamu, Reno? Kamu bertanya apakah aku akan kembali ke kamar kita? Jawabannya, iya. Aku sudah melunasi semua utang keluarga ini, tetapi itu tidak akan berarti apa-apa jika kamu tidak melunasi hutang pribadimu kepadaku, yaitu janji untuk menjadi suamiku yang sesungguhnya. Reno bangkit dan memeluk Sonia erat. Aku janji, Sonia. Aku akan menjadi suamimu yang sesungguhnya. Aku sudah belajar. Aku tidak akan pernah mengulang kesalahan itu. Bu Maya menghampiri mereka. Ia memeluk kedua anaknya. Terima kasih, Sonia. Terima kasih karena sudah menjadi guru terberat dan terbaik bagi kami. Kami tidak tahu bagaimana membalas semua kebaikanmu. Kebaikan kalian adalah balasannya, Bu Maya, jawab Sonia, tulus. Kalian sudah berubah. Itu yang terpenting. Kisah keluarga ini berakhir bukan dengan perpisahan, melainkan dengan persatuan yang jauh lebih kuat dan didasari oleh kejujuran, disiplin, dan rasa saling menghargai. Sonia memutuskan untuk tetap menjadi istri Reno, bukan karena keterpaksaan, melainkan karena ia melihat potensi suaminya yang luar biasa telah bangkit. Reno kini menjadi mitra yang setara, bukan lagi bawahan atau peminjam uang. Mereka berdua melanjutkan hidup sebagai pasangan yang saling mendukung, menggunakan kekayaan mereka untuk tujuan yang lebih mulia dan meluas. Dan di antara mereka, Bu Maya dan Tobi menjadi bukti nyata bahwa keserakahan dan kesombongan bisa disembuhkan, asalkan ada tangan yang kuat dan bijaksana yang bersedia mendisiplinkan mereka. Rumah itu, yang dulu adalah panggung kemewahan palsu, kini menjadi markas kebahagiaan sejati. Harga diri sejati tidak diukur dari jumlah nol di rekening, melainkan dari nilai yang kamu berikan kepada orang lain dan kekuatan karaktermu saat diuji.